Selamat ketemu kembali. Eh, Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 21 Februari ini. Kita melanjutkan seri Khotbah di Bukit, dan ini seri yang terakhir pada pasal yang ke-7. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama dan mohon pertolongan Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah jalan lebar atau jalan sempit, manakah yang kau pilih? Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 dan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 sebagai pembanding. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Roh Tuhan, dan kita bersama-sama membuka hati kita untuk mau dipimpin oleh firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau yang memberikan segala pengetahuan, sumber dari segala hikmat yang ada, dan tanpa melalui kuasa-Mu dan tanpa penyertaan dari Roh-Mu yang kudus yang diutus melalui firman yang kudus dan melalui hati Bapa yang begitu indah, begitu baik, sehingga menolong kami orang percaya untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih teliti, dan mendapatkan makna yang sejati dari khotbah di bukit ini. Dan dalam seri yang begitu panjang, kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong kami, sehingga apa yang kami pikirkan sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan, dan menjadi satu kekuatan bukan hanya untuk kami hidup, tetapi untuk hidup bersama dan Engkau selama-lamanya, dan memimpin seluruh hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam jalan-Mu yang Kau minta. Masuklah dan laluilah jalan yang sempit, bukan jalan lebar. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, karena pikiran kami, hati kami selalu menginginkan yang luas, yang lapang, yang lancar, yang baik, dan bagi orang dunia adalah sesuatu yang memberkati, tapi bukan seperti dalam firman-Mu. Hari ini kami mau belajar, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita akan membuka Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan yang benar, temanya ayat 12, 13, 14. Jadi ada 3 ayat yang singkat, tetapi ini menjadi satu kekuatan firman Tuhan yang sederhana tetapi begitu dalamnya yang kita akan pelajari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita sudah membahas minggu yang lalu tentang the golden rule, jadi kaidah emas, hukum kasih itu. Matius pasal 7 ayat 12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas sekali intinya, isinya, hakikatnya adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ini bisa kita lihat di beberapa referensi yang ada, Injil, kitab Injil yang lain. Dalam Matius pasal 22 juga ada, dan beberapa kitab yang ada. Ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak. Jadi pintu yang sesak, bukan cuman sempit, tapi dia tuh sesak. Jadi sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saya ulangi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, jelas ada petunjuknya, ada perintahnya melalui pintu yang sesak itu. Apa arti sesak? Nanti saya akan jelaskan. Karena lebarlah, jadi lawan dari sesak, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mencapainya, sedikit orang yang dapat menggapainya. Jadi mendapatinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang. Jelas sekali ini sedikit orang. Dan pada ayat selanjutnya nanti kita akan belajar beberapa dasar tentang pengajaran sesat dan juga jalan-jalan yang palsu, nabi-nabi yang palsu, Injil yang palsu, berita-berita sukacita yang tanda petik yang palsu, dan semuanya dengan kata-kata menyamar. Jadi bukan yang aslinya, tetapi seperti, jadi seolah-olah begitu. Seperti dan seolah-olah. Jadi itu samaran, jadi palsu. Mengapa palsu? Karena kepalsuan itu akan dibuktikan dengan tentang buahnya. Nah, ini yang akan kita dengarkan minggu-minggu depan. Kita akan bahas secara khusus mengapa guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Injil yang palsu itu bisa dideteksi melalui apa? Melalui buahnya. Buahnya. Kamu akan mengenal mereka melalui buahnya. Nah, ini kita akan bahas dan bagaimana nanti kita akan melihat Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan mengetahui tentang isi khotbah di bukit ini. Dan pada kesimpulan pasal 7 ini sampai pada yang terakhir nanti, itu ada beberapa kesimpulan yang sangat penting sekali dan menjadi modal bagi kita untuk mengerti bagaimanakah kita masuk di jalan sempit itu, dan kemudian kita bisa mengenal jalan yang palsu, jalan yang membinasakan, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang begitu menginginkan serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah, the image of God. Tetapi jalan mereka itu adalah yang mereka ingini, tidak ada batasannya. Mereka mau tidak dikekang dengan segala aturan yang ada, mereka mau betul-betul bebas seperti mereka mau. Dan di sini kita akan melihat kepada pembuktian-pembuktian dan bagaimanakah kita bisa menyingkapkan kerohanian dan kepalsuan dari hidup orang itu. Dan beberapa kasus yang ada yang sangat menggemparkan pada saat ini, nanti kita akan bahas dalam beberapa pertanyaan. Nah, ada kasus-kasus yang membuat kita terkaget. Kenapa? Karena ada orang yang kelihatannya begitu dipakai Tuhan luar biasa, seorang seorang apologet gitu kan, dan juga seorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa dan sudah mendunia dan diakui semuanya, tiba-tiba melakukan dosa yang aneh sekali, melakukan satu perbuatan dosa dan dosa yang mendatangkan, kalau kita lihat, satu kehinaan, satu ketidakkudusan, sampai pada akhirnya tetap tidak dibuka dengan jelas. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan hamba Tuhan ini, apologet ini tidak berkaitan dengan satu wilayah gereja dan dia tidak bisa didisiplin dalam satu gereja. Nah, ini yang masalah yang paling besar. Jadi banyak sekali orang-orang pengkhotbah yang luar biasa tetapi tidak disiplin di dalam gereja dan mereka jatuh di sana. Dan kita akan melihat ini dan kita akan belajar bersama-sama, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kita akan belajar minggu ke depan ya. Dan kemudian ada dua macam dasar adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh dan kemudian di atas pasir. Nah, ini juga sama, dasarnya juga sama. Dan kemudian dari dasar inilah kita akan mengerti bahwa pada ayat pertama pasal 7 jelas sekali dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan ini berkaitan sekali. Dan kemudian pada pasal yang 7 ayat yang ke-5 itu dijelaskan dengan jelas, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dan ini berkaitan semua. Jadi cara menghakimi, terus kalau kita bisa mengerti cara menghakimi, kita bisa mengasihi. Nah, kita akan melihat sekarang jalan lebar atau jalan sempit, manakah yang kita pilih, manakah yang saudara pilih. Nah, kita akan lihat Lukas pasal 6 sekarang. Lukas pasal 6 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan ini adalah perintah seperti pasal 7 ayat 12.
ya, yang sejajar. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ini sesuatu yang sangat berlawanan dengan natur kita di dalam dosa, natur kita di dalam kelemahan sebagai manusia yang selalu gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan kita sulit sekali menjalankan apa yang dikatakan dari penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu kasih Kristus, kasihlah musuhmu. Dan itu tidak berhasil dan tidak mungkin dilakukan oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel jatuh dalam dosa dan juga membunuh nabi-nabi yang meminta mereka kembali pada firman Tuhan, dan termasuk anak Allah itu juga dibunuh sebagai penggenap dan sebagai penyempurna dari hukum Taurat, dan mati di kayu salib menyatakan kasih yang tertinggi dan menyatakan bahwa apa yang dituliskan diajarkan, kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah solus Kristus. Jadi Kristuslah yang bisa melakukan ini, dan jelas sekali. Jadi Kristuslah yang melakukan ini, ya. Dan di situ dikatakan banyak hal yang lain lagi yang akan kita pelajari, dan kita sudah mendengarkan beberapa minggu yang lalu. Nah, kita akan masuk pada pasal 6 ayat yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, ini sama dengan pasal 7:12 ya. Jadi pasal 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isinya, maknanya itu apa sebenarnya, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, atau imbalan, karena kebaikan semuanya, itu menjadi sia-sia. Apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Jadi perbuatan baik dibalas perbuatan baik, perbuatan jahat dihindari dari perbuatan jahat. Dan itu adalah kepercayaan dari agama-agama dan kepercayaan dari hikmat orang-orang yang dari dunia ini. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan jelas dalam Matius pasal 5 dikatakan bahwa Bapamu sempurna, ayat yang 48. Dan ini kesempurnaan Bapa. Jadi kasih itu sempurna. Kasih itu tidak bergantung pada orang yang dikasih. Kasih tidak bergantung pada bagaimana saya bisa mengasihi. Kasih bergantung seutuhnya kepada kekuatan perintah Allah, kekuatan hati Allah yang mengubah hati kita. Nah, kita melihat sekarang ya secara singkat hal penting dari kaidah emas ini sebelum kita masuk ke dua jalan. Jadi yang pertama, semua agama yang sudah kita pelajari dalam khotbah sebelumnya itu tidak bisa keluar dan dibatasi serta dikekang dengan hukum negatif. Jadi kamu jangan menghina saya kalau kamu nggak mau dihina. Kamu jangan mengutuki saya kalau kamu tidak mau dikutuki. Atau dengan kata lain, kamu jangan ngerampok orang kalau kamu tidak mau dirampok. Kamu jangan berkata kafir, jahil, babilu, gitu kan. Kalau orang tidak mau menghina, kamu dihina seperti kamu menghina orang lain. Dan di sini bentuknya adalah negatif. Satu bentuk formnya itu negatif. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima orang, sehingga kamu
jangan juga nanti kalau menerima sesuatu yang tidak bisa diterima itu kamu jangan membalas marah. Kenapa? Karena kamu melakukan hal yang sama gitu. Dan Rabi Hillel itu memberikan satu perintah, memberikan satu anjuran, wisdom gitu ya, jadi satu hikmat dengan mengatakan demikian, do not do hateful things. Jadi jangan melakukan hal-hal yang membenci, jadi hal-hal yang membuat kamu itu sangat membenci sekali dan melukai hati. Tetapi dikatakan lakukanlah hal-hal yang tidak baik itu kepada orang-orang yang hal-hal yang tidak baik itu kepada orang-orang yang harusnya jangan kamu samakan dirimu dengan orang-orang di sana, tetapi kamu harus memiliki hati dulu bahwa saya tidak akan membenci karena saya tidak mau dibenci. Dan ini adalah satu kaitan bersama-sama. Jadi pembalasan. Jadi kalau kamu nggak mau benci saya, kamu jangan benci saya. Kalau saya tidak mau benci kamu, kamu jangan benci saya. Jadi apa yang diutamakan adalah penegakan dari diri saya. Jadi jangan ganggu saya. Jangan sampai kamu mengganggu saya dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya sudah dalam situasi yang baik, kamu jangan berbuat tidak baik pada saya. Nah, ini adalah contoh mengasihi sesama secara keagamaan, secara batas-batas norma manusia, secara hikmat, tetapi tidak bisa tembus kepada firman Tuhan yang menggenapi seluruh isi Taurat dan para nabi, kitab para nabi ini. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Itu hanya dalam positive form yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan hanya diajarkan, yang dia jalani dan dia lakukan dan dia buktikan dan sempurna apa yang dia lakukan, dan tidak ada orang yang bisa melakukan seperti Kristus lakukan. Jadi kalau kita nggak mau dirampok, jangan merampok. Nggak mau dikutuki, jangan mengutuki orang. Kalau kamu tidak mau dihina orang, babi lu, kafir lu, ya kamu jangan ngomong seperti itu. Dan itu akan berhenti. Nah, apakah dosa itu akan berhenti dengan kita tidak melakukan dosa? Jawabannya adalah tidak. Karena dosa akan tetap berjalan. Kenapa? Karena dosa itu adalah sesuatu yang berada dalam diri kita, yang melawan daripada natur kita semuanya. Dan itu akan kita buktikan dengan melihat bahwa mengerjakan sesuatu yang baik melampaui daripada kejahatan orang, dan mendoakan mereka serta mengasihi mereka dan memberikan apa yang sebenarnya tidak layak diberikan. Diminta berjalan 1 mil, kita berjalan 2 mil, diminta jubah, dikasih bajunya. Dan itu adalah satu perbuatan yang bukan hanya menegakkan hal keadilan, tetapi itu membunuh atau mematahkan kuasa maut, kuasa kebinasaan. Jadi kita melihat di sini bahwa perbuatan daripada Kristus itu adalah perbuatan mematahkan kuasa maut. Perbuatan Kristus yang mendoakan musuhnya di atas kayu salib karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu menghentikan dan mematikan seluruh kekuatan dosa, dan dia menerima itu dan dia kemudian mengalahkan itu. Dengan apa? Dengan memberikan kasih, memberikan doanya, memberikan pengampunannya. Ini yang tidak dimiliki di dalam agama apapun dan hanya di dalam kekristenan. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah ini muncul semua keadilan Allah yang menyatakan kasihnya, menyatakan pengampunannya, rahmatnya, mendahului daripada segala murka dan semuanya. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengubah hidupnya dan menerima Kristus sebagai pelaku sempurna, bukan hanya pendengar. Dan kita melihat bahwa banyak orang yang dikatakan dalam firman Tuhan hanya mendengarkan tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya banyak sekali orang-orang yang mengucapkan kata-kata cepat tetapi lambat untuk mendengar. Dan ini ada semua dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk. Setelah kita tahu bahwa Kristuslah yang memberikan contoh, memberikan the way-nya, caranya, dan bagaimanakah dia menggenapi seluruh isi kitab para nabi dan hukum Taurat itu dengan cara apa?
Dia melakukan kesempurnaan, kemurahan hati Bapa. Bagaimanakah Bapak mengasihi orang-orang berdosa? Seorang hati Bapak, bahkan seorang yang Bapak yang jahat pun mengasihi anaknya, apalagi Bapak di surga. Begitu sempurnanya, begitu maha baiknya. Dan Kristus melakukan itu, dan kekuatan daripada Kristus yang berhati bersukacita di dalam seluruh penderitaannya dan menyatakan dirinya sebagai penggenap hukum Taurat dan penyempurna juru selamat, maka Tuhan Yesus betul-betul menjadi satu-satunya manusia yang sempurna untuk menggenapi seluruh kehendak, kenan, dan keinginan hati Bapa kepada siapa? Kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Dan dengan kekuatan Dia ini, Tuhan Yesus menyatakan satu jalan yang harus kamu masuki, satu jalan yang sempit, yang berbeda dengan dunia, yang kamu harus jalani. Dan disinilah kita baru tahu, bagaimanakah saya masuki jalan itu? Karena sudah diberikan kesempurnaan contohnya melalui jalan hidupnya, Via Dolorosa, sampai kepada kemuliaan, dimuliakan di atas kayu salib, dan mengalahkan maut dan segala sengat maut, dan dosa itu ditaklukkan oleh Dia, dan tidak ada lagi dosa yang bisa menghentikan Dia. Kemenangan dan kebangkitan, kemuliaan diterima oleh Kristus, dan Dia diberikan kemuliaan kerajaan oleh Bapa, dan Dialah yang memerintah sekarang menjadi raja di atas segala raja. Dan ini ada satu bentuk yang jelas sekali bahwa Kristus menyatakan bahwa bagaimana mengalahkan dosa, bagaimana mengalahkan kelemahan-kelemahan manusia. Tidak hanya berhenti untuk balas membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi harus mengalahkan dosa itu, harus bisa mematahkan sengat kebinasaan maut itu dengan cara bertindak melampaui daripada dosa orang, bertindak melampaui daripada dendam, bertindak melampaui daripada diskriminasi, bertindak melampaui daripada seluruh perbuatan-perbuatan itu semua. Dan kita menerimanya dan kita melakukannya. 1 mil menjadi 2 mil, jubah dikasih dengan bajunya, dan itu adalah satu langkah sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Dan di dalam Kristuslah kemudian jalan itu diberikan kepada orang-orang percaya, dan kita akan menjalaninya satu persatu. Dan bagaimana itu? Nah, kita akan melihat sekarang jalan yang lebar, ya, jalan yang lebar. Saya bacakan Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Demikian. Ulangan pasal 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepada kamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, positif, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi bukan kita nggak tahu, kita diberitahu, diberi terang itu, diberi firman-Nya, diberi Tauratnya, diberi suaranya, diberi nubuatannya melalui nabi-nabi. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu binasa. Pastilah kamu dibinasakan. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan. Jelas firman Tuhan mengatakan, pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Seperti Yosua, di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 dikatakan, aku memilih menyembah Allah Yahweh itu, bukan menyembah Allah lain. Kamu pilih bangsa Israel. Aku pilih jalan yang diberikan Tuhan dengan jelas. Dan Yosua menyatakan itu. Dan termasuk beberapa contoh yang lain nanti saya akan berikan. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka.
Ini luar biasa. Nah, kita lihat kitab Amsal yang diajarkan kepada kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bayangkan, jadi tambah terang dan begitu indah dan memukau. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dan jalan Tuhan jelas sekali. Terang Tuhan diberikan sampai kepada rembang tengah hari itu dan terang benderang. Dan semua jalannya bangsa Israel itu betul-betul dituntun oleh Tuhan. Dan bagaimanakah hamba-hambanya, firman-Nya terus menuntun mereka dan menyertai mereka, dan hidup mereka tidak pernah ditinggalkan oleh firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan lihat pasal yang 12, Amsal pasal 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju kepada maut. Jadi jalan kebenaran di dalam firman Tuhan, di dalam arahan Tuhan, di dalam hati Tuhan, kenan Tuhan, kekudusan Tuhan, itu membawa kepada kehidupan. Tetapi kemurtatan melawan Tuhan, menyembah Allah lain, tidak taat pada firman Tuhan, dan tidak mengenal firman Tuhan, dan tidak mau berbuat pada firman Tuhan, dan memegang apa yang kita senangi, jalan yang luas itu, maka kita akan binasa. Dan jelas sekali. Jadi jalan yang lebar ini sudah diperingati dan tidak boleh orang Kristen memasukinya. Karena tidak ada dua jalan di dunia ini. Yang ada hanya satu jalan bagi orang Kristen. Dan tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada jalan yang netral. Artinya bisa sempit, bisa lebar. Dan jelas Tuhan meminta kita memasuki jalan yang sempit. Ya. Nah, apa arti jalan lebar? Arti jalan lebar adalah sesuatu yang luas. Sesuatu yang tidak terikat. Dan kita bisa dengan bebas untuk mengikuti kesenangan-kesenangan daripada hati kita. Dan apa yang ditawarkan oleh dunia, jalan yang lebar dan banyak orangnya, itu lebih disukai oleh hati kita yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Dan kita harus mengenal, kita harus tahu betul-betul bahwa kecenderungan hati kita, kecenderungan manusia dosa kita, itu adalah melalui jalan yang lebar. Dan kita akan diberitahu oleh Tuhan jika kita masuk ke jalan yang salah ini, kita akan diperingatkan untuk kembali pada jalan yang sempit. Dan jalan sempit itulah yang harus kita lalui bersama dengan Kristus. Jadi luas artinya itu bahwa tidak ada sesuatu yang membatasi. Tidak ada sesuatu yang mengekang kita. Dan kita bisa melakukan itu sampai kepada kenikmatan dan sampai kepada kematian kita. Jadi ada orang yang sangat menyenangi banyak hal dalam hidupnya, terus terjebak di dalam kecanduan dan ketagihan, dan akhirnya dia mati di dalam kenikmatan yang paling dia nikmati, yang tiada ujungnya, akhirnya membuat seluruh tubuhnya dalam kematian. Apakah itu drugs, apakah itu nafsu seksual, apakah itu kekuatan yang membodohkan pada kita dan menumpukan pikiran kita dan melumpuhkan seluruh daripada rohani kita, dan itu jelas sekali. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Di situ banyak orang. Artinya kalau kita hidup seperti dunia ini, kita akan kehilangan nyawa kita. Kita mendapatkan begitu banyak teman, kerabat yang sama dengan kita, yang sama dengan hati kita, dan sama dengan keinginan-keinginan kita dan isi dunia ini. Maka kita akan mendapatkan kenyamanan, dan kita bisa dimengerti, kita bisa disediakan hati, kita diperhatikan oleh orang seperti ini, tetapi ujungnya adalah
kematian dan maut. Arus ini sangat kuat sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat, waktu-waktu kita yang kita pelajari, waktu-waktu kita yang kita lalui, berapa banyak waktu kita itu yang kita buang, dan kita sulit sekali bersekutu dan bersatu dengan firman Tuhan. Kita ada kerinduan, ada satu keinginan untuk mengenal kebenaran, dan kita kemudian dengan disiplin kita terus membaca firman Tuhan, mengenalnya, dan bagaimana kita bisa untuk mengasihi orang di sekeliling kita, mengasihi istri kita, anak kita, dan bagaimana kita membangun satu pengenalan kita kepada Tuhan di dalam seluruh keluarga kita. Dan itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena hati kita itu terpaut dengan hal-hal kekhawatiran dunia, dan begitu banyak yang akan membawa kita melepaskan semuanya, dan kita akan kehilangan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu bahwa ujungnya adalah kebinasaan. Jalan yang lebar, yang luas, yang banyak orangnya, yang banyak temannya, itu ujungnya adalah di dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Dan di situ ada sesuatu yang dinyatakan oleh orang-orang baik dan benar, bukan ukuran dari firman Tuhan, tetapi ukurannya adalah yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh mereka. Nggak apa-apa lah kamu melakukan ini. Kenapa? Ya kita ini kan sama-sama orang-orang yang tidak bisa sempurna. Kita kan ya jangan terlalu sok suci gitu kan. Kita jangan terlalu sok mengenal Tuhan. Kita jangan disiplin lah belajar firman Tuhan. Jangan hidup kudus-kudus karena kita nggak bisa bergaul dengan orang lain. Dan jelas ini adalah ujungnya kepada maut, ujungnya kepada kebinasaan. Hidup cemar, tidak kudus, sekuler, dan kemudian standar moral kita itu terus digerus, terus kemudian direndahkan, dan kita kemudian diberi alasan-alasan untuk bisa menerimanya. Maksudnya apa? Bahwa kita akan menerima kemunafikan, kita akan menerima kepalsuan, kita menerima kebohongan, kita menerima hal-hal yang bagi orang lain nggak apa-apa, berarti kita juga nggak apa-apa. Dan standar nilai kita, standar kekudusan kita, itu semuanya jadi luntur dan kemudian tergerus dengan dunia ini. Dan kita kemudian sulit sekali untuk keluar dari tempat di mana kita sudah terkungkung di situ. Jadi cultural shock itu ya. Jadi yang membuat kita shock, kenapa? Karena kultur kita tidak bisa terima kita. Kita harus tahu ini ya. Ini jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Kita diberitahu oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah sekarang kita melihat jalan yang sempit? Nah, kita akan melihat jalan sempit ya. Maksudnya apa sempit? Jalan yang kita lalui itu bukan sempit artinya bahwa jalannya sangat kecil gitu ya. Tapi dalam arti itu adalah ada suatu kesulitan yang kita lalui, yang kita hadapi, dan kita harus mau meninggalkan segala kesulitan-kesulitan itu dan yang membebani kita. Dan kita akan beberapa hal yang kita baca. Contohnya, kita akan lihat di sini. Jalan yang sesak atau yang sulit, yang tidak dapat dilalui dengan orang yang bukan anak Tuhan, bukan milik Tuhan, bukan anak-anak Bapa surgawi, itu tidak mungkin jalan di sana. Dan hanya anak-anak Bapa surgawi, orang yang memiliki Kristus, orang yang hidup bersama dengan Kristus, yang bisa melalui itu. Kenapa? Karena di jalan sempit itu kita akan menikmati Kristus, dan kita akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan melampaui dari segala penderitaan hidup kita, segala halangan kita. Dan di situ kita bisa mengenal resiko di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Apa resikonya? Nah, demikian. Yohanes pasal 7 ayat 7. Yohanes pasal 7 ayat 7. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, dunia tidak dapat membenci kamu. Dunia tidak membenci kita karena kita berasal dari dunia. Waktu kita diubahkan, diambil dari dunia, maka dunia membenci, bukan kita yang dibenci. Jelas sekali. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Siapakah dia itu? Iblis, kegelapan, dan membenci Kristus.
pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Dan jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan ini dengan jelas bahwa kita akan dibenci oleh dunia bukan karena kita, tapi karena Kristus yang hadir dalam diri kita. Karena kita menyatakan terang, menyatakan dosa, orang-orang itu benci dengan kita karena kita memiliki Kristus. Bukan benci dengan dosa kita, natur kita enggak, karena natur kita sama dengan mereka. Nah, kita sudah diubahkan, maka yang dibenci adalah orang yang ada di dalam kita, orang yang hidup di dalam diri kita, Kristus itu yang dibenci oleh mereka, dan efeknya adalah kita dibenci juga oleh dunia ini. Jadi bukan kamu yang dibenci dulu, tapi aku yang dibenci. Pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jelas sekali waktu Paulus membunuh murid-murid Tuhan Yesus yang ikut jalan Tuhan, yang ikut jalan di dalam kebenaran kemesiasan yang sejati itu, maka Paulus membunuh orang-orang itu. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, kenapa kamu menganiaya aku? Kenapa kamu membenci aku? Kenapa kamu memusuhi aku? Padahal Paulus bukan memusuhi Tuhan langsung, tetapi dia menganiaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tetapi di situ gereja Tuhan adalah Kristus. Tubuh Kristuslah gereja Tuhan. Jadi waktu Paulus menyiksa orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, maka di situ Tuhan sendiri yang mengatakan, aku yang kamu aniaya, aku yang kamu siksa, aku yang kamu cari, dan kamulah yang akhirnya membunuh orang-orang dan juga berhadapan dengan aku. Maka di situ Paulus jelas sekali bahwa dia membenci Kristus. Dengan apa? Dengan membunuh orang-orang Kristen. Jadi bukan orang-orang Kristen yang dibenci, tapi Kristusnya yang dibenci. Dan dunia ini sama. Ya, dunia ini sama. Nah, kita lihat ayat yang 19. Sekiranya kamu dari dunia, perhatikan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan ini resiko. Resikonya apa? Dunia membenci Kristus, sehingga karena kita diambil Kristus dari dunia, maka dunia membenci kita karena kita menjadi terang Kristus. Dosa-dosa diungkapkan di sana, perbuatan iblis dibuka di sana, maka dunia membenci kamu karena kamu melakukan pekerjaanku, membuka semua kebodohan, kemunafikan, dan kebohongan dari kegelapan dan iblis itu. Maka dunia membenci kamu. Ya, ayat yang ke-19 jelas sekali, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat yang ke pasal 17 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan ini doa Tuhan Yesus, doa syafaatnya. Jadi jelas sekali bahwa resiko kita melakukan dan memasuki jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus tahu resikonya apa. Kita akan menjadi terang Tuhan, kita akan menjadi saksi bagi nama Tuhan, dan kita akan hidup bagi Kristus. Maka dunia membenci Kristus, membenci terang, dan otomatis akan membenci kita. Dan itu resiko. Di jalan yang sempit ini kita punya resiko, kita akan menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh dunia yang melawan Tuhan, terang Tuhan. Mereka dalam kegelapan, dalam kebinasaan, dalam sukacita kenikmatan. Dan waktu kita tolak mereka, mereka membenci kita karena mereka tidak tahan dengan kekudusan kita. Ya, nah kita akan melihat ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga 13. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi kita kalau dunia membenci kita, wah kita kenapa dunia membenci saya? Kenapa mereka nggak bisa terima saya? Wah udah naturnya seperti itu. Kita sudah punya natur yang baru, manusia yang baru, sukacita yang baru, satu keinginan yang baru, satu gairah yang baru, kekudusan dari Tuhan. Dan kita mencari kebenaran kan, kita hidup
dengan pola apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, maka dunia itu jangan heran, mereka tidak bisa terima. Mereka begitu egois, mereka begitu menjunjung dirinya, mereka ingin menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling menikmati dunia dan semua untuk diri mereka sendiri, untuk kebinasaan mereka. Dan kita bukan. Kita bukan orang seperti itu. Kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan pada mereka. Ya, Markus 10. Kita lihat sekarang Markus 10 ayat yang ke-28. Markus 10 ayat ke-28. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus. Ya, ini jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, dan sejajar dengan karena aku dan karena Injil, karena aku dan karena beritaku, berita yang aku sampaikan, berita sukacita aku sampaikan, karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, meninggalkan jalannya, meninggalkan semuanya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pekerjaan profesinya atau semuanya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi terbaliklah, bangsa Israel itu menjadi yang terakhir nanti di akhir zaman. Tapi bangsa-bangsa yang bersama-sama, yang dibuka di dalam Kristus, yang untuk segala suku bangsa itu keselamatan, maka kita yang mendahului bangsa Israel berada di depan, dan Israel berada di belakang. Walaupun nanti kita disatukan menjadi umat yang satu, tubuh Kristus yang satu di dalam kerajaan Israel yang baru itu, yaitu Kristus sendiri sebagai raja dan tuannya sebagai penguasanya, dan kita semua sebagai anak-anak saudara di dalam Kristus, dan anak Allah hanya Kristus. Kita semua adalah anak-anak Bapa surgawi, dan kita disatukan menjadi satu keluarga yang baru, keluarga kerajaan Allah yang baru, kerajaan Kristus. Jadi jelas sekali, karena aku dan karena Injil meninggalkan. Murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruhnya. Dan mereka bertanya, aku dapat apa? Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapat jauh melebihi daripada yang kamu tinggalkan. Kebahagiaan kekal, hidup yang kekal, yang tidak bisa diukur dengan apa yang kamu tinggalkan, yang tidak bisa diukur dengan berapa banyak yang kamu lepaskan, uangmu, kekayaanmu, profesimu, nama baikmu, prestasimu, semuanya. Waktu kamu lepas untuk Tuhan, kita tahu kita akan mendapatkan jauh lebih besar daripada itu. Apa? Hidup yang kekal. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Pasal 10 ayat 39 sekarang ya, kita lihat. Markus pasal 10 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Jadi jelas sekali di dalam kerajaan Allah, bahwa orang-orang yang menduduki tempat semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah diatur dan tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi, bahwa kita akan meminum cawan itu bersama dengan Tuhan, dan kita akan memiliki sukacita yang sama, dan kita tidak akan dikalahkan oleh maut, tidak bisa dikalahkan oleh dosa, tidak bisa dikalahkan oleh perbudakan-perbudakan di dalam dunia ini. Kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan pengaruh daripada dosa inilah yang mempersempit dan membuat kita akan menjalaninya dengan kesulitan luar biasa. Dan kita bersyukur jika Tuhan memberikan kepada kita satu firman dan satu pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dibukakan banyak hal. Ya, kita akan memasuki jalan sempit, bukan jalan yang netral, jalan yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada jalan, yang ada hanya satu jalan. Yang ada adalah jalan Kristus, jalan salib, jalan yang sempit, jalan yang tidak disukai oleh orang.
Jika kita melakukan hal-hal yang dunia menyenangi dan kemudian dunia menyukainya, berarti kita sedang dalam jalan yang lebar. Tapi dunia memusuhi karena kita dalam hidup yang sungguh-sungguh di dalam kekudusan Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup mau serupa dengan Kristus, dan mendoakan orang-orang yang di dalam kelemahan-kelemahan, dan kita melakukan semua perbuatan baik kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri kita. Maka semua orang itu akan melihat diri kita menjadi orang yang dibalik harusnya mereka munafik, kita dianggap orang yang munafik. Jadi dunia itu akan memutar semuanya, sok suci, sok orang benar, sok tahu semuanya, dan itu semua menjadi satu kelemahan bagi orang-orang yang terus menuduh kita, dan mereka tidak tahu yang ada di dalam mata mereka, yang ada menghalangi mereka, balok di mata mereka. Dan kita sadar orang-orang yang tahu selumbar di mata kita, kita benar-benar tahu siapakah diri kita, siapakah Tuhan kita, dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelidiki, menguji diri kita. Dan disinilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan yang sempit menunjukkan kepada jalan yang menuju kepada hidup kekal. Jalan yang lebar menunjukkan kepada jalan yang sesuai dengan dunia. Dan seluruh dunia itu akan kamu dapatkan kenikmatan dan semua kekayaannya, kamu akan mati, nyawamu akan binasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa nyawa kita itu akhirnya dilepaskan dari seluruh ikatan dosa dunia ini, seluruh daripada yang mematikan kita, dan kita dilepaskan dengan darah Kristus, dan kita dibawa dan dipanggil, dan dunia akan membenci kita, dan kita semua berjalan bersama dengan Tuhan tanpa bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, kita akan melihat kepada hal yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Ini satu hukum kasih yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Kasih itu akan mengalahkan semua ikatan-ikatan dosa dan akan melepaskan semuanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita menjadi orang yang menjadi juru damai bagi orang-orang. Kita menjadi agen pendamai. Jadi bukan orang yang malah membuat kerusuhan, membuat perpecahan, tetapi kita adalah orang-orang yang membawa damai ke dalam jalan yang dituntun oleh itu, jalan yang sempit, jalan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cacian dengan cacian, tapi kasih Kristus yang dinyatakan. Dan bagaimanakah kita bisa mengalahkan dosa-dosa itu, dan bagaimana kita bisa menaklukkan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu untuk digenapi semua kerinduan kita, dan hanya ada satu yang sempurna. Dan setiap mereka beribadah hari Sabat atau perayaan-perayaan, mereka membawa anak domba Allah, dan mereka membawa ini kepada satu penggenapan bahwa akan ada keturunan dari Daud, dari Adam, dari Abraham yang akan menyempurnakan, yang akan melakukan, dan dialah akan menjadi juru selamat, Mesias, Raja dari segala raja, Nabi dari segala nabi, Tuhan dari segala Tuhan, dan dialah Mesias. Dan mereka jelas tahu ini semua di dalam Kristus. Ayat yang 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah penggenap daripada seluruh hukum Taurat.
Jadi dosa tidak bisa dikalahkan dengan menegakkan keadilan. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan hikmat manusia. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan mengukur dosa-dosa orang lain dan kemudian diukurkan dosa yang mana yang lebih berat. Tetapi dosa harus ditaklukkan, dosa harus dikalahkan, dosa harus dilemahkan dan dilumpuhkan. Bagaimana caranya? Satu, melalui jalan sempit bersama dengan Kristus. Semua dosa, semua daripada keinginan manusia ditelan oleh Kristus. Kita diminta untuk mendoakan, memberkati orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang benci kepada kita. Dan kita diminta untuk berjalan, dan jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dan itulah perjanjian-perjanjian yang ada di seluruh muka bumi ini. Perjanjian perang, perjanjian akan menolong orang-orang miskin, perjanjian mengumpulkan orang-orang yang dibuang karena tidak dikehendaki oleh orang tuanya, dan begitu banyak, dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan mereka tahu itu adalah jalan yang sempit, jalan yang sulit. Tetapi kasih Kristus membuat mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan menyinarkan kuasa daripada perbuatan baik mereka bagi semua orang dan memukul daripada dunia ini. Sehingga dunia itu sangat-sangat sulit sekali menerima, seperti rayap. Yang dari awal saya sudah jelaskan, dunia itu seperti rayap. Begitu terang Tuhan bersinar, dia tidak bisa terima, dia kesakitan, dia kemudian berteriak dan memusuhi daripada cahaya itu. Dan seperti itulah dunia ini, jalan yang sempit, jalan yang menyilaukan dunia ini. Tapi jalan yang lebar, jalan yang penuh dengan kegelapan, dan mereka tidak tahu mau kemana, hanya menuju kepada kebinasaan. Dan disinilah kita bersyukur, kita akan diberitahu oleh Tuhan, jalan yang kamu lalui ada jalan yang sudah dipilihkan oleh Tuhan, sudah dilalui oleh Kristus, sudah disempurnakan, dan kita menjalani itu dengan satu anugerah Tuhan, dengan satu tanggung jawab bahwa kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah dipenuhi dengan keselamatan, dipenuhi dengan hidup di dalam Kristus, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk menyatakan betapa murahnya hati Tuhan, betapa cintanya Tuhan pada orang-orang berdosa, sehingga orang yang membenci kita pun kita bisa mencintai bermurah hati seperti Bapa yang sempurna. Ini adalah suatu pengajaran yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini, karena Engkau menyatakan betapa indahnya kebaikan-kebaikan-Mu, betapa mengagumkannya kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, dan kami harus melalui dan memasuki jalan yang sempit. Bukan jalan dunia ini yang membawa kepada kebinasaan, kepada sukacita, kenikmatan, dan kami tidak bisa dikekang oleh apapun. Hanya diri kami sendiri yang ingin menikmati dunia ini, akhirnya kami binasa. Tetapi Engkau Tuhan yang menyatakan, tinggalkanlah sesuatu, tinggalkanlah orang tuamu, tinggalkanlah ayah ibumu, tinggalkanlah jalamu, tinggalkanlah profesimu semuanya, supaya kamu tidak diikat oleh dunia dan kamu mati di sana. Tetapi lepaskanlah dan kamu menerima Kristus, sehingga semua yang di dalam Kristus kembali untuk memuliakan Allah. Dan dunia dengan isinya yang diserahkan Tuhan kepada kita akan dikuduskan di dalam seluruh hidup kita, sehingga kita melakukan pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kudus, pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh mengalahkan semua daripada belenggu-belenggu dosa, sehingga waktu kita bekerja, kita tidak dikekang dengan keinginan-keinginan yang untuk menumpuk kekayaan di dunia ini, tetapi kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa membagikan semua berkat Tuhan, berkat apapun yang ada dalam hidup kita, sehingga orang-orang berdosa itu bisa menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di jalan-Mu yang sempit tapi penuh dengan sukacita, di jalan-Mu yang betul-betul sangat sulit ini, tetapi jalan yang membawa kami kepada kebahagiaan sejati, jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin.